Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada umahat sekalian dan pada akhwati fillah yang sudah datang ya, yang sudah datang ke meeting perdana kita di kelas bahasa Arab. Sebenarnya boleh dikata saya tidak berkapasitas untuk mengajar bahasa Arab. Jadi di sini kita apa sih namanya istilahnya kayak belajar bersama saja. Jadi kalau misalnya saya ada salah atau mungkin ada yang eh, mbak-mbak atau ibu ketahui dan saya salah penyampaian, maka don't be hesitate to jangan ragu untuk meluruskan. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, mohon maaf ya kalau ini ada suara-suara, saya tidak saya numpang untuk numpang wifi di tempat bukan di tempat saya gitu. Baiklah, pada kelas bahasa Arab kita, insya Allah kita akan menggunakan Madinah Book. Madinah Book yang Durusul Lughah yang pertama, jilid pertama, karena sebenarnya di sini ada 3 jilid. Nah, kemudian yang akan kita pakai adalah jilid pertama dulu, gitu, insya Allah. Dan kalau tidak salah, jilid pertama ini ada beberapa chapter, 28 kalau tidak salah. Saya juga belum terlalu melihat detailnya. Nanti file booknya ini akan saya share di grup kita. Begitupun dengan PDF yang saya siapkan catatan-catatan kecil gitu kan sebelum, atau mungkin ada yang saya rasa ada yang perlu kita tambahkan atau pengantar sebelum memasuki pelajaran dulu buku kita, maka saya akan buatkan PDF. Tapi tidak mutlak akan selalu ada gitu kan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Oh baik, saya anggap semuanya jelas, Ji. Dan untuk pembelajarannya, saya berharap nanti disiapkan yang namanya catatan. Hari ini tidak apa-apa belum, karena pada saat pembelajaran bahasa Arab ini nanti kita akan banyak nyatet, nulis gitu. Dulu saya ingat ketika saya belajar buku ini gitu, nulisnya banyak, nulisnya banyak, dikasih PR-nya banyak. Jadi insya Allah nanti ada yang namanya PR, dan nanti kita baca berganti-gantian gitu untuk melatih lisan kita ya. Kemudian kita sebelum kita mulai, kita luruskan niat kita ya, kita belajar semata-mata hanya ingin mencari ridha Allah ya. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena kita tahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab ya, dan bagaimana cara kita untuk mengetahui kitab kita, pedoman hidup kita kalau kita tidak mengetahui bahasa Arab gitu. Kalau misalnya hanya untuk studi S2, S3 mungkin, atau postdoc yang mungkin menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Prancis, kita mau mengorbankan waktu kita berpuluh-puluh jam untuk course, atau bahkan duit kita yang tes IELTS yang notabene 1 kali tes yang belum tentu sesuai ekspektasi kita, hasilnya itu banyak orang yang mau, bahkan banyak orang yang sempat ngutang. Ini berdasarkan cerita cerita temannya, ngutang di bank untuk achieve goalsnya dia. Nah, kenapa? Nah, padahal ini adalah tujuan dunia gitu kan, tujuan dunia. Nah, kenapa kita tidak mencoba ngeset kepala kita untuk melakukan effort yang sama, bahkan lebih, untuk hal-hal yang ini adalah tujuan akhirat gitu kan, insya Allah. Nah, jadi mari kita sama-sama luruskan niat kita. Nah, pada pertemuan pertama kita sebelum masuk ke ke Madinah Book. Nah, ada poin pengantar yang ingin saya sampaikan, beberapa slide. Nah, di sini saya beri nama part of speech. Saya tidak tahu apa ya dalam bahasa Indonesianya. Uh, nah, yang pertama itu uh, tentang kalimah. Kalimah. Nah, mungkin kita sudah familiar ya, semuanya familiar dengan kalimah ini. Nah, kalimah ini bahasa Arab ya, atau kalimatun. Kita jangan mentranslate kalimatun ini sebagai kalimat dalam bahasa bahasa Indonesia, enggak. Kalimatun atau kalimah ada, atau al kalimah itu artinya adalah word, kata. Nah, kata dalam bahasa Arab itu dia akan dibangun salah satu dari ketiga komponen ini. Kalau dia bukan
ismun atau noun, maka kemungkinan dia fi'lun atau kata kerja. Kalau bukan di antara salah satu dari keduanya ini, maka dia adalah harfun atau atau kita kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebutnya partikel. Nah, ismun, saya ulang, ismun kata benda, jadi ya kata benda yang sebagaimana kata kayak misalnya lemari, meja, tapi kita jangan terfokus bahwa yang namanya kata benda itu dalam bahasa Arab itu hanya kayak meja dan teman-temannya atau mungkin kayak kursi dan teman-temannya, enggak, tapi yang namanya ide kayak misalnya soberun, itu juga termasuk dalam golongan ism atau ismun. Nah, kemudian fi'lu atau verb atau kata kerja seperti misalnya makan, apalagi berlari. Nah, adapun harfun, nah misalnya wa dan sebagainya. Namun di buku Madinah Book 1 biasanya dia bukan biasanya, fokusnya dia ke ismun. Fokusnya ke ismun. Pembelajarannya itu mereka fokuskan ke ismun. Nah, ismun ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa ismun ini ketika kita tinjau dari gendernya maka itu dibagi atas dua. Ada yang namanya muzakkar atau maskulin, dan yang lainnya itu disebut dengan muannas atau feminin. Nah, alhamdulillah karena kita mungkin sudah terpapar yang namanya bahasa Prancis juga, sehingga yang namanya gender bukan hal yang baru ya di kita, karena di dalam bahasa Prancis juga kan ada yang namanya ya feminin sama maskulin ya. Alhamdulillahnya ini positifnya kita terpapar dengan bahasa Prancis. Nah, sama dengan bahasa Arab. Itu ada yang namanya ada, mereka punya gender, ada yang maskulin dan ada yang feminin, ada muzakkar, ada muannas. Jadi semua yang namanya ismun atau semua kata benda noun itu pasti ada gendernya. Kalau bukan maskulin atau muzakkar, maka dia akan muannas atau feminin. Itu kenapa harus kita ketahui nanti, karena apa sih istilahnya, kalau dalam bahasa Prancis apa sih namanya, itu ada mengalami conjugation gitu kan ya. Nah, begitupun pada bahasa Arab. Jadi siapa pelakunya akan berbeda nanti apa sih namanya, perubahan kata kerjanya dan lain-lainnya gitu. Nah, contoh misalnya kalau mutakar itu kursiyun. Nah, ini contoh seperti tadi ya, kursi atau meja dan teman-temannya. Sobrun ini kayak sebuah konsep atau ide. Nah, konsep atau ide itu juga disebut sebagai masuk ke dalam golongan ism atau ismun atau noun. Kemudian yang kedua yaitu kalau yang muannas contohnya itu sayyaratun. Nah, sampai di sini jelas, mohon maaf kalau saya terlalu cepat, bisa direm. Kalau saya terlalu cepat ngomongnya bisa direm, Ji. Ingatkan. Jelas ya Allah. Cukup. Nah, kemudian tadi kalau yang pertama itu kita lanjut ya, kata ismun itu, kata noun itu kita tinjau dari gendernya ada dua tadi. Nah, sekarang kita tinjau dari numbernya atau jumlahnya. Nah, ada tiga. Nah, ini yang uniknya bahasa Arab. Ini yang lumayan unik. Ini tidak ditemukan di dalam bahasa Inggris ini. Nah, kalau yang pertama itu mufradun atau singular atau single atau yang satu, nah, atau benda tunggal. Nah, ini ya, kita masih familiar dengan yang ini, mufradun ini. Contohnya misalnya kursiyun, sayyaratun, kayak gitu. Nah, kemudian yang ini yang berikutnya jamun, yang jamak atau plural.
Nah, ini juga biasa. Ini dalam bahasa Indonesia juga kita familiar, dalam bahasa Inggris juga kita familiar, dan dalam bahasa Prancis juga kita familiar gitu. Kemudian, nah ini yang kurang familiar gitu ya, yang mungkin hanya kita temui di dalam saya belum tahu ya di bahasa-bahasa lain, hanya kita temui di dalam bahasa bahasa Arab mungkin. Ada yang namanya musanna, musanna atau duel atau benda jika benda itu jumlahnya dua. Nah, sekarang kita coba lihat perubahan contohnya ya. Saya rotun misalnya ketika bendanya singular atau bendanya satu. Nah, ketika dia dual atau misalnya dua mobil, maka saya rotani. Jadi sangat sangat nampak perubahannya, sangat berbeda ya. Saya rotun menjadi saya rotani. Kemudian kalau yang tadi kursiun satu kursi setelah menjadi jamaknya itu korosium, berubah sangat lumayan jauh perubahannya, enggak sesimpel perubahan pada bahasa Inggris sama bahasa Prancis, enggak sesimpel korosium gitu. Kemudian saya rotun kalau yang mufradnya atau mufradnya, kalau jamaknya saya afwan. Bismillah. Kalau yang mufradnya sayyaratun, kalau jamaknya sayyaratun. Nah, jadi agak berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke buku kita. Nah, yang pertama halaman pertama ad-darsul awal. Ad-dars. Sorry? Ustazah, maaf. Bertanya sedikit Ustazah. Apa beda antara dual dengan plural itu saya kurang mengerti Ustaz. Oh, JJ. Boleh diulang okay. Ustazah. Kalau mana ya? Kalau dual itu dengan plural. Kalau dual itu bendanya cuma dua. Misalnya dua HP. Dua HP. Kalau plural itu maka lebih daripada dua. Oh gitu. Jadi dual itu maka dua tok bendanya, dua HP, dua kursi, dua meja, dua lemari dan sebagainya. Adapun jam'un benda yang lebih daripada dua. Jadi saya ulang lagi, dalam dalam noun itu kalau yang mufrad itu jelas satu tok, satu kursi, satu meja, satu lemari dan seterusnya. Kalau jewel maka dua lemari, dua kursi, dua meja, dua HP dan seterusnya. Adapun plural maka bendanya itu lebih daripada dua. Jadi yang termasuk jamak dalam bahasa Arab itu bendanya yang lebih daripada dua. Kalau dalam bahasa Inggris kan kalau sudah dua itu maka kita sebut dia jamak ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak, karena dua itu punya posisi khusus namanya musanna. Nah, jadi yang dua itu disebut musanna, sedangkan yang lebih daripada dua itulah yang disebut sebagai jamak atau jam'un atau plural. Tersampaikan, Bu? Iya, terima kasih. Iya. Jelas itu. Kita pindah Nah, kita masuk ke ad-darsul awal. Ad-dars artinya lesson atau pelajaran, al-awwal artinya pertama. Jadi pelajaran pertama. Nah, pada saya lihat di Durusul Lugha ini pada pelajaran pertama penulis memperkenalkan kita dengan kata hadza. Nah, ada sedikit catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan hadza ini. Nah, pertama, apa hadza itu? Ini kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya demonstratif pronoun ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut dengan
Oh, maaf, ini ketikannya salah. Al ismul ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismun artinya tadi benda, Kata benda. noun. Isyarah, ya isyarah itu kalau isyarah apa ya, isyarah itu juga sudah masuk dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalau ini untuk menunjuk sesuatu, to point something out. Isyarah kata tunjuk, Ustazah. Ya, betul ya. Saya terkadang agak susah ininya menerjemahkannya. Ya, kata tunjuk. Nah, to point something out. Jadi ismul isyarah ini kita gunakan untuk untuk menunjuk sesuatu gitu. Nah, arti dari isyarah ini adalah tidak lain adalah this. Nah, arti dari isyarah ini adalah this. Kalau this itu berarti ini ya, ini. Nah, untuk menggunakan hadza ini punya aturan. Nah, aturan pertama, anggaplah saya ingin menunjuk ini. Aturan pertama yang harus kita ketahui kalau ingin menggunakan isyarah hadza adalah pertama harus singular atau mufrad atau tunggal. Makanya tadi di awal-awal saya perkenalkan memberikan singkat terkait bagian part of speech dasar dari bahasa Arab gitu kan. Nah, yang pertama itu harus single atau singular. Kemudian yang kedua harus maskulin atau muzakkar. Oke, karena tadi kan ada muannas, ada mudzakkar. Jadi kalau muannas apakah boleh kita pakai hadza? Enggak boleh, karena ternyata hadza itu hanya digunakan untuk menunjuk noun yang mudzakkar atau maskulin atau apa bahasa Indonesianya. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya, afwan. Yang jelas muzakkar. Kita insya Allah karena Laki-laki. laki-laki sih di sini semuanya belajar bahasa Prancis. Jadi kalau saya akan mengatakan maskulin, insya Allah terpahami. Nah, kemudian syarat yang ketiga yang harus kita ketahui ketika kita ingin menggunakan hadza adalah close. Something that we want to sesuatu yang ingin kita tunjuk itu harus close, dekat dengan kita. Jadi kalau jauh, apakah kita pakai? Enggak, karena yang harus karena benda yang harus kita tunjuk itu harus dekat atau qorib. Jadi pada saat pada saat kita ingin menunjuk sesuatu menggunakan hadza ini, dilihat dulu ini bendanya jamak kah atau plural kah atau dual kah. Contoh, saya ingin ketika saya ingin menunjuk misalnya, apakah betul ketika saya mengatakan hadza sayyarotani, apakah benar ketika saya menggunakan hadza sayyarotani? Salah. Karena sayyarotani sedual. Excellent, betul sekali. Jadi nggak boleh digunakan karena sayyarotani itu adalah dua. Kita betul itu noun, tapi syarat pertama tidak tercapai, singularnya nggak tercapai gitu loh. Jadi nggak boleh kita gunakan. Contoh lagi, hadza Aisyah. Salah. Ada hilaf ini saya dengar, ada salah, ada betul. Yang saya ulangi, hadza Aisyah. Salah. Perempuan. Yang merasa yang tadi menjawab betul, kenapa kira-kira betul? Harusnya. Nah, yang menjawab salah bisa dijelaskan kenapa? Hadhihi Aisyah. Karena Aisyah feminin. Perempuan. Karena Aisyah adalah muannas, dia bukan muzakkar. Betul singular, Aisyahnya satu yang saya tunjuk, dan dia close, dia dekat, qorib, tapi qadarullah Aisyah bukan. Tapi Aisyah ini secara gender dia adalah muannas, maka tidak tercapai ketiga syarat yang seharusnya yang harus kita yang harus kita perhatikan sebelum kita menggunakan hadza. Oke, jadi terpahami, Ji? Ustazah, Ustazah. Itu kan yang aku dengar itu haza hanya tuh panjang, tapi itu pendek. Ngaruh nggak? Betul sekali, afwan. Saya sebenarnya udah
apa ya? Mohon maaf, cuma penasaran Betul aja. sekali, dan betul sekali, betul sekali. Nah, ini lupa tadi saya jelaskan di awal. Jadi hadza ini tulisan yang betul itu ada alif. Kalau kita lihat di Al-Qur'an itu yang ini ada alif kecil berdiri di sini sama dengan mana ya? Contoh ini. Ini nah ini sebenarnya cuma shape ya. Ini ini bukan tanda ini bukan tashkil sebenarnya ini. Saya cuma ngasih ya. Nah, ini saya tidak kasih ya, saya tidak kasih. Ha ini dibaca sama panjangnya dengan za. Dua harokat ha, dua harokat za, dua harokat. Nah, kalau jadi sebenarnya tanpa kalau di Al-Qur'an itu ada. Ini ada berdirinya di sini. Cuma saya tidak kasih, karena di simbol saya tidak ada, tidak muncul. Oh iya, confirm Jadi, Ustazah. betul ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi ini simbolnya ini seharusnya ini ada alif kecil di sini, tapi itu tidak ada. Kalau ini saya simpan kayak gini, saya berhasil ngasih karena itu cuma pakai shape. Ustazah. Ya, jadi cara baca ha sama panjang dua harokat dengan za. Jadi ada alif di sini, ada alif kecil yang berdiri kecil seperti pas plek seperti ini, Ji. Nah, jadi nanti bisa dicek di Al-Qur'annya, masing-masing cek bagaimana itu tulisan haza itu tuh mereka itu kalau di Al-Qur'an ngasih alif kecil di antara di cekungan-cekungannya ini. Ada lagi? Nah, kalau ini kita lanjut ya. Nah seperti ini nih. Nah, berdiri seperti ini yang saya maksudkan ya. Alif kecil yang berdiri seperti ini. Alhamdulillah ada di sini. Nah sekarang nampak jelas enggak, Bunda? Nah, saya ingin ada membaca ya. Saya ingin membaca satu persatu nih. Saya lihat siapa yang oh, Masya Allah. Mohon maaf banget ini suara tidak terkontrol di sini. Maklum pada yang bekerja. Mbak Ida, bisa minta tolong dibaca baris pertama sampai baris sampai babun. Hadza masjida. Afwan dari sini hadza baik. Dari sini. Oh, masih ada lagi. Oke. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Afwan, ini apa bisa diulang? Hadza masjidun. Excellent. Berikutnya. Salah, Ustaz. Hadza masjidun atau hadza masjid? Nah, untuk pada saat kita belajar bahasa Arab, sebaiknya kita baca langsung semuanya. Sebenarnya kalau pada saat kita baca hadza masjid, it's okay. Hadza bait. Tapi kalau untuk pada saat kita proses pembelajaran, maka saya minta tolong dibaca full. Karena ini nanti ngaruh pada kenahwu gitu. Jadi pada saat pembelajarannya itu saya ingin minta tolong kita baca full. Baitun, masjidun, babun, seperti itu. Kemudian saya minta tolong. Saya ulang, Ustazah. Saya minta ketika misalnya ada saudari kita yang membaca, saya ingin lisan kita juga membaca liring, biar terbiasa. Kemudian Mbak Siska, minta tolong dibaca Mbak Siska yang ini satu baris yang ini. Kedua. Ya. Baris kedua. Haza kitabun. Haza. Ya. Haza kitabun. Haza kolamun. Lamnya tidak panjang, tidak ada alif di sini. Kolamun. Diulang lagi, Mbak. Haza kolamun. Berikutnya. Haza miftahun.
Diulang lagi, Mbak. Miftahun. Excellent. Miftahun. Miftahun. Yang panjang adalah tanya. Bismillah. Ya. Kalau anak-anak itu saya minta baca biasanya satu frasa itu 5 kali. Kemudian Mbak Teti dibaca baris ini. Hadza maktabun. Maktabun. Excellent. Berikutnya. Hadza sarirun. Sarirun. Excellent. Hadza kursiyun. Kursi. Nah, yang jengkok-jengkok seperti ini terkadang ada titiknya 2, ada yang tidak bertitik itu ya gitu. Nah, tanpa diterjemahkan insya Allah ini ya, insya Allah terpahami ya artinya. Oh, ternyata baitun adalah rumah, tapi ingat satu karena dia pakai haza. Kemudian masjidun adalah masjid, babun adalah pintu, kemudian kitabun adalah kitab atau buku. Tapi ini kitab atau bukunya ini adalah yang yang kayak buku pelajaran gitu. Adapun buku yang kayak notebook itu itu namanya daftarun. Jadi beda antara buku tulis daftarun namanya, adapun yang untuk yang dibaca seperti ini, seperti buku kita ini yang Durusul Luqa itu namanya kitabun. Kolamun adalah kolam, sedangkan miftahun adalah kunci, kemudian maktabun adalah desk, dan sarirun adalah ini tempat tidur, dan kursiun adalah kursi. Sampai di sini jelas Bunda. Jadi semua, maka karena tadi kita sudah sepakati bersama bahwa yang menggunakan hadza itu adalah yang berjenis, yang bergender laki-laki atau mudzakkar, maka saya berharap kita keep it mind ini, kita ingat bahwa semua benda-benda ini ternyata dia adalah bergender laki-laki atau mudzakkar gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ustazah mau nanya lagi, tapi penasaran aja. Kenapa semuanya akhirannya un ya Ustazah? Nah, Afwan saya Soalnya kalau pakai tun pakai al ya Ustazah. Gimana? Kalau tidak pakai tun berarti awalannya harus pakai al gitu kan? Oh, betul sekali. Begini, pertanyaan yang Masya Allah, Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Nah, di sini sebentar. Di sini baitun itu pakai un. Ini pakai un semua. Nah, kenapa pakai un? Karena tidak ada alif lamnya di depan. Jadi kalau misalnya kita mau kita taruh alif lam di depan, maka tidak boleh dikatakan al baitun double. Salah itu, kurang tepat itu. Jadi kita katakan hazal bait, bukan tun lagi, al bait, bukan ketik. What's going on, Anas? Jadi kalau ada alif lamnya itu, kalau tidak ada alif lamnya itu, iya kayak begini, domatain. Iya Ustazah. Tapi dan ini yang menjadi salah satu ciri dari apa sih namanya itu noun domatain ini. Ya, nanti itu di ranahnya nahwu itu, ranahnya nahwu mungkin nanti suatu saat semoga ya kita Allah buat kita istiqomah, nanti kita bisa belajar setelah selesai ini kita mungkin bisa request belajarnya muyassar ya, dan minta pengajar yang lain yang Masya Allah, kalau untuk masalah stok pengajar saya yang lebih capable itu saya punya gitu. Saya juga kepengen belajar itu Masya Allah. Jadi itu ranahnya nahwu nanti yang lebih ke arah sana gitu. Jadi kalau dia tidak pakai alif lam itu tanwin seperti ini. Tapi kalau pakai apa sih namanya alif lam sudah tidak tanwin. Itu aturannya. Makasih. Kemudian Ustazah, saya tanya lagi, apakah ada ya sebagai ciri-ciri yang untuk maskulin dan feminin ini? Ada. Sebenarnya ciri-cirinya itu ada. Betul sekali, ada ciri-cirinya. Nanti itu kita akan bahas di apa sih namanya? Di pertemuan yang lain, insya Allah seiring dengan berjalannya waktu. Namun kalau kita amati di sini tadi mana ya?
Mana ya? Ini. Ini. Mana? Ini. Kalau kita amati di sini, kursiyun, sabarun, ini adalah salah satu contoh yang saya angkat untuk muzakkar atau yang maskulin, sedangkan di sini muannas saya kasih contoh sayyaratun. Nah, kira-kira ada yang bisa nangkep salah satu cirinya, ciri huruf terakhir. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa huruf Tak muannas. Kalau iya. femina itu pakai tamur putoh. Excellent, betul sekali. Itu hanya salah satu ya. Jadi salah satu ciri ya, salah satu ciri bahwa dia itu muannas. Sebagaimana dalam bahasa Perancis juga punya ciri-ciri kan, hampir 75% apa dan biasanya gitu kan. Nah, ternyata dalam bahasa Arab itu juga ada ciri yang ini, tapi seperti itu gitu loh. Cirinya itu salah satunya itulah tamar butoh dia pakai kayak gitu. Nah, adapun kompleks nanti lengkapnya seperti apa nanti kita akan pelajari, ada saatnya insya Allah. Kita tunggu di saatnya di mana kita akan bertemu pelajaran itu insya Allah. Lagi 10 menit. Padahal masih banyak. Oke. Kemudian kita pindah ke topik yang berikutnya itu mahadza. Ada. Nah, bedanya ini ada kata ma ini artinya what, apa. Ketika ini digunakan untuk bertanya, salah satu fungsinya ya, digunakan sebagai kata tanya. Mahadza, apa ini, what is this gitu kan. Nah, saya ingin minta tolong Mbak Alifa Sahra membaca ini ke bawah sampai ini. Oke. Mahadza, hadza baitun, ahadza baitun, naam, hadza baitun. Excellent. Nah, ini ada kata hadza, apa ini, what is this? Nah, kemudian dijawabnya hadza baitun. Ya, this is baitun, this is rumah gitu kan. Nah, ada yang unik di kalimat berikutnya. Hadza baitun, hadza baitun. Ada kata hamzah, ada hamzah di sini, bukan ada huruf hamzah di sini. Sama-sama bertanya, ma juga bertanya, hamzah juga bertanya, namun fungsinya tapi kok dijawabnya beda. Di sini jawabnya naam hadza baitun, kok bukan dijawab hadza baitun langsung. Nah, ternyata fungsi dari hamzah ini adalah untuk memberikan jawaban. Kita sudah punya ide gitu, kita sudah punya sesuatu yang dikonfirmasi, beneran nggak ini kayak gitu kan. Kemudian intinya kita sudah punya ide tapi kita butuh konfirmasi ke orang lain kayak gitu. Nah, makanya dijawabnya naam. Jadi kalau mahadza kita tidak menjawab naam, enggak seperti itu, tapi langsung dijawab langsung. Adapun hadza baitun, apakah ini rumah gitu ya. Is this home? Makanya dijawab naam, yes. Hadza baitun, ya, this is home, this is a home ya gitu. Nah, jadi hadza itu di ini confirmation gitu kan, jawaban untuk mengkonfirmasi ide yang ini. Contoh, ana Muhammad. Ketika saya bertanya ana Muhammad, ana Ahmad kayak gitu. Apakah saya Ahmad misalnya kayak gitu. Dipahami sampai sini, Jih? Ya, nggih, paham. Kemudian saya yang belum baca, siapa ini yang mau membaca yang ini? Saya bersaudara. Dibaca sampai ini aja dibaca. Mahadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun, komis ya. Kemudian yang ini, siapa lagi yang mau baca yang ini? Siapa yang membaca ini? Boleh, Mbak. Nggih, monggo. Ahadza sarirun. La hadza kursiyun. Masya Allah. Hadza kursiyun. Jadi ini minta konfirmasi ya. Kemudian ini. Siapa yang mau membaca yang ini? Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Excellent. La hadza qalamun. Kemudian siapa yang mau membenarkan jawabannya?
Oh ya betul, hadza qalamun udah. Kemudian berikutnya yang terakhir, siapa yang mau jadi volunteer membacanya? Saya Ustazah. Ya, monggo. Ma hadza Anjir. hadza najmun. Hadza najmun. Jadi najmun ini yang baru ya. Najmun star. Bintang. Nah, sekarang saya berharap ini ya, saya mau coba tutup. Cek. Saya mau coba tutup. Siapa yang mau buat kalimatnya? Ini rumah. Haza baitun. Excellent. Hadza baitun. Nah, kemudian ini ini pintu. Hadza babun. Hadza babun. Kemudian ini kursi. This is Hadza kursiyun. Ada kursiun. Ini tempat tidur. Hadza sarirun. Sarirun. Excellent. Ini meja. Hadza maktab. Excellent. Oke. Kaifa taqulu, bagaimana cara mengatakan apakah ini rumah? Hadza baitun. Hadza baitun. Nah, Ahada baitun. kaifa taqulu, bagaimana cara mengatakan apa sih namanya ini desk apa sih, apa ini meja? Hadza Be careful. Maktabun. Ahadza maktabun. Kemudian kita coba ke tamrin kayaknya. Nah, ini kita coba tamrinun. Tamrinun itu exercise. Tamrinun exercise. Nah, sekarang saya kepengen Mbak Teti sama Mbak Siska. Mbak Teti sama Mbak Siska saling tanya. Mbak Teti yang pertama ini bertanya, kemudian dijawab oleh Mbak Siska berdasarkan gambar. Oke. Ma hadza? Hadza kalamun? Ini kolamun? Hadza miftahun. Ya, miftahun. Hadza miftahun. Nah, kemudian Mistah. berikutnya. Hadza mistah. Oke, kemudian berikutnya. Oke, do you wanna walk around? Okay. You don't want to run? Oh, there is a lot of kata here. Kemudian Mbak yang siapa yang Mbak Ibu Laila sama Mbak Ayu saling bertanya untuk nomor berikutnya. Ma hadza? Ya. Haza ya lupa Mbak. Buku kitab ya. Ya, betul. Haza kitabun. Excellent. Hadza kitabun. Kemudian Mbak Alifa Sahrah berikutnya bersama dengan Mbak yang akunnya Mbak Anissa Romania. What's going on? Come here. Aku yang nanya. Jenje, monggo. Oh, oke. Ma hadza? Afan yang baris ketiga ya Ustazah. Jenje. Oke. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Excellent. Kemudian berikutnya. Bu Isma sama Mbak Teti yang ini. Yang Ya Buddha. Mahada. Excellent. Hadza babun. Excellent.
Kemudian berikutnya Mbak Teti sama Mbak Siska. Yang kalau tadi bertanya ya gilirannya menjawab lagi ya. Ma hadza. Siapa yang bertanya ya? Aku nanya. Monggo. Ma hadza. Ini rumah ini. Jawabannya this is home. Ada Ya. lupa lagi. Ayo ada yang mau bantu rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Baitun. Excellent. Ada baitun. Kemudian berikutnya yang terakhir yang volunteer 2 orang. Mahada. Ya, yang dijawab Ada kursiun. kursiun. Nah, saya ini salah satu saya Qayyidul Ilmu bil Kitab, itu kata ulama bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Maka saya berharap dalam 1 pekan ke depan ya di rumah bunda-bunda sekalian, kita latih tangan-tangan kita untuk menulis menulis ya. Jadi tadi tamrin yang dari awal ini bukan ini, tamrin yang dari awal ini dijawab di rumah. Tadi kan sudah dicoba sudah tadi yang ini tamrin yang pertama ini nanti dijawab semua di rumah, ditulis. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah capeknya tangan kita itu bernilai ibadah. Karena Amin. ya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah ya. Jadi bukan hanya sholat, puasa, ibadah, tetapi menuntut ilmu seperti ini adalah ibadah. Capeknya kita, panasnya kita atau dinginnya kita, dan capeknya tangan kita, insya Allah itu akan bersaksi di akhirat insya Allah. Kemudian yang tamrin ini juga dijawab Nji, ditulis saya berharap ditulis tangan. Nanti pekan depan kita akan membahasnya bareng-bareng gitu kan. Dan tamrin yang ini juga latihan untuk menulisnya dan mengikro. Nah, Masya Allah ini kalau kita lihat ini sudah, sini come here baby. Gundul, bukan. Nah, di sini di tamrin nomor 3 di sini sudah tashkil itu bahasa Indonesianya apa ya? Harokat ya. Harokatnya itu sudah dihilangkan. Dia kan mengatakan ikro, bacalah, waktu dan tulis gitu. Kita diminta untuk membaca dan tulis gitu kan. Dan Masya Allah kita lihat tashkilnya sudah dihilangkan. Nah, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu fresh graduate dari Maroko. Saya mengatakan bagaimana sih cara kalian, apakah kalian ada kayak pembelajaran nahwu dan syorof itu ketika saya pertama mengatakan sejak usia kapan kalian mampu untuk membaca kitab yang tidak berharokat atau yang tak bertaskil gitu kan. Mereka mengatakan sejak kami SD gitu kan. Kemudian saya katakan, apakah kalian diajari nahwu atau syorof di tingkatan itu? Dia menjawab tidak gitu kan. Nah, jadi saya mulai terheran-heran, lalu kenapa kok bisa kalian membaca tanpa tashkil, padahal itu bukan hal yang mudah gitu kan. Kemudian mereka tuh seperti itu metodenya. Pada saat diberikan buku, karena buku mereka ada 2 versi, buku bahasa Inggris, bukunya itu berbahasa Prancis dan berbahasa Arab gitu kan. Nah, yang berbahasa Arab itu ternyata kalau untuk pemula tuh yang anak masih jenjang paling awal itu semua punya tashkil gitu lah, berharokat gitu buku-bukunya. Itu dibaca setiap hari. Nanti seiring dengan bertambahnya jenjang usia, nanti tuh tashkilnya berkurang, dicopot sedikit demi sedikit gitu kan, dan akhirnya sampai pada akhir mereka kitabnya jadinya kitab bundul gitulah, buku-bukunya itu tanpa tashkil lagi dan mereka bisa membaca dengan lancar. Jadi seperti itu tadi. Jadi kita latihan pertama latihan membaca dengan harokat ya, dan tulis karena menulis itu apa ya, cara mengingat yang paling ampuh. Cara yang mengingat yang paling ampuh itu dengan cara menulisnya gitu kan. Dan Masya Allah itu semua tersinkron gitu loh indera kita pada saat kita menulis gitu. Kalau kita hanya membaca ya tidak semuanya, tapi pada saat menulis
tersinkron semuanya. Nah, jadi ada 3 tamrin, Ji, kita sama-sama mengerjakannya. Saya juga mengerjakan di rumah, insya Allah gitu kan. Nanti kan kita koreksi bareng-bareng. Tamrin pertama, tamrin ketiga, tamrin kedua dan tamrin pertama. Tamrin pertama tadi sudah kita sudah kita jawab bareng-bareng. Semoga masih diingat. Nah, kalau yang tamrin kedua ini dia memberikan kita gambar. Kemudian kita diminta jawab apakah kayak ini. Pertama, hadza baitun. Di sini ada gambar masjid. Nah, apakah ini baitun? Nah, La kalau hadza. ternyata baitun, ya katakan naam, ini hadza baitun. Tapi kalau ternyata salah, Ada masjid. iyalah hadza masjidun, misalnya seperti itu. Ada Dan masjidun. seterusnya. Hadza masjidun. Masya Allah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mbak Nur, di-share aja bisa ya PDF-nya biar saya print untuk jawab. Nanti ini PDF e-booknya tadi saya baru nyari, Bu. Tadi tuh saya baru nyari e-booknya Madinah Book ini. Alhamdulillah nemu gitu kan, makanya nggak sempat lagi saya ini saya saja buat materi itu tadi yang PPT nyuri-nyuri gitu loh dari si kecil ini, nyuri-nyuri waktu dari si kecil sambil masak sambil buat PDF. Masya Allah. Ya nanti insya Allah saya bagi semua, Ji. Bagi. Yes. Oh, do you wanna see? Tante di sini. Oke, jadi Kalau waktu sekian SD, Ji kalau bahasa pertemuan gundul kita. ini bahasa Melayu bisa, bahasa Indonesia bisa dulu waktu SD. Huruf Arab gundul tapi dalam bahasa Indonesia. Ya butuh effort saya secara pribadi juga belum bisa membaca ya ketika tashkilnya itu benar-benar hilang gitu loh. Masih saya boleh dikata pembelajar bahasa Arab yang gagal gitu. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan karena ini ternyata di settingnya sekali per meeting, sekali per week ya, nggak apa-apa. Yang penting di rumah kita aktif nulis, Bu, aktif nulis di rumah. Pokoknya ini tangan jangan sampai kaku gitu loh dalam nulis bahasa Arab gitu, insya Allah. Alhamdulillah. Boleh tanya satu pertanyaan lagi, Ustazah? Iya, monggo. Tadi yang tentang tashkilnya sudah dihilangkan, berarti misalkan kayak pulpen ini kan miftah terdiri dari huruf mim, fa, ta, sama ha. Ta-nya panjang gitu. Nah, terus kalau nggak ada tashkil, pokoknya saya khawatir misalkan nggak ada tashkil nih, terus ada huruf yang mim, fa, ta, sama ha juga nggak kebalik artinya gitu, Ustazah. Nah, ini juga pertanyaan ini juga hal yang dulu yang saya sempat tanyakan dan kata teman-teman yang mereka yang berbahasa Arab ya, makanya mereka menjawabnya seperti ini. Kalau pada saat kita sudah menguasai nahwu pertama, pada saat kita sudah menguasai nahwu sorof itu insya Allah tidak bakalan terbalik gitu kan. Tapi saya dalam posisi belum expert ke arah sana. Kemudian yang kedua, jawaban teman-teman yang 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 memang penutur Arabik itu mengatakan, makanya ada namanya seringnya kita melatih diri kita nanti itu kayak tercatch otomatis gitu loh di dalam brain kita. Itu dulu jawaban yang diberikan ke saya ketika saya juga agak sedikit kayak putus asa. Aduh, ini kan bisa banyak hal yang bisa taskil yang bisa masuk gitu loh di situ. Nah, tapi kalau kita udah kalau orang tersebut sudah benar-benar insya Allah sudah memahami nahwu sorof itu, insya Allah itu kecil kemungkinan untuk terjadi. Dan yang kedua, bagi mereka yang sudah terbiasa kayak gitu. Saya kira kalau kita tahu artinya baru bisa, Ustazah. Kalau nggak tahu artinya, ya kemungkinan salah besar. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya seperti bahasa Arab, tulisannya kencang sama kancing sama, tapi kalau kita lihat kalimatnya kita mengerti gitu, Ustazah. Dalam bahasa Arab kita kan nggak tahu arti kalimatnya. Betul sekali Bu. Jadi itu tadi. Jadi yang
Jadi arti ya betul sekali. Jadi arti yang ini yang harus kita juga perhatikan. Apalagi kita kan bukan penuturnya, penutur bahasanya. Jadi kita harus rajin-rajin buka kamus gitu. Dan kalau bisa itu ada aplikasi Al-Quran yang Masya Allah sekali yang sudah mengkolongkan menggolongkan bahwa dia adalah naun, dia adalah ismun, dia adalah fi'lun, dan dia adalah apa sih namanya harfun kayak gitu. Itu ada aplikasi Al-Qur'annya, sehingga dari sini kita juga bisa berlatih dan Apa nama aplikasinya, Ustazah? Apa Gimana? nama aplikasinya? Aplikasi Nama Al-Quran. Nanti Itu saya saja. coba share. Masya Ya. Allah, saya secara pribadi suka gitu loh. Pada saat kita belajar bahasa Arab ini sangat cocok gitu loh. Untuk melihat bahwa ini kata-kata ini masuk di mana gitu. Apakah dia naun atau bukan gitu. Dan itu tasrifnya ada juga di sana. Artinya perubahan itu ada di sana. Masya Allah sekali. Saya sangat menyukai aplikasi tersebut. Iya. Ada lagi, Jin? Yes. MMS itu hot. Ya, kalau tidak ada, kita tutup majelis kita dulu. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan lagi, Nji. Kita sama-sama mengerjakan latihannya. Karena saya juga posisi juga belajar ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan dan bunda-bunda sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir.